Membangun peradaban dari pinggiran, uji validitas dan antusiasme evolutif mahasiswa Politeknik Agraria STPN dalam mengawal Master Plan Kalurahan Pucung. Semangat akademik sejati tidak pernah lahir dari sebuah kebetulan yang instan. Ia adalah buah dari proses dialektika yang panjang, berliku, dan mendalam antara teori yang diperdebatkan di ruang kelas dengan realitas objektif yang ditemukan di tengah masyarakat. Fenomena intelektual inilah yang saat ini tengah mewujud nyata dalam antusiasme luar biasa dari 14 mahasiswa Politeknik Agraria STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yang sedang mendedikasikan energi, pikiran, dan waktu mereka di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Kehadiran mereka membawa misi yang spesifik dan krusial, bukan lagi sekadar menyusun draft awal, melainkan menguji validitas pelaksanaan Master Plan Kalurahan Pucung yang telah ditetapkan secara formal melalui mekanisme birokrasi desa. Pucung bukan sekadar lokus penelitian bagi mereka. Ia adalah laboratorium sosial tempat dokumen perencanaan formal diuji ketangguhannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat di tengah uniknya ekosistem kars yang menantang. Ketertarikan para peneliti muda ini tidak muncul tiba-tiba. Ia terbangun secara evolutif melalui internalisasi 4 pilar keilmuan yang diampu oleh Aristiono Nugroho. Melalui mata kuliah sosiologi agraria, pemberdayaan masyarakat, reforma agraria, dan metodologi penelitian, para mahasiswa dibekali dengan pisau analisis yang tajam untuk membedah anatomi pembangunan dari sudut pandang kerakyatan. Mereka datang ke Pucung membawa kacamata kritis untuk memastikan bahwa master plan tersebut bukan sekadar macan kertas administratif yang hanya memuaskan prasyarat birokrasi, melainkan instrumen hidup yang mampu menggerakkan kesejahteraan warga di ufuk timur Gunung Kidul. Akar historis dan dialektika ruang di Gunung Kidul. Untuk memahami urgensi evaluasi ini, kita harus menengok sejarah panjang hubungan manusia dan tanah di Gunung Kidul. Secara historis, wilayah ini sering dipandang melalui lensa marginalitas, karena tantangan geografisnya yang ekstrim. Tanah kars yang berbatu menuntut daya tahan luar biasa dari para petani. Namun, di balik stigma kekeringan yang sering diberitakan media, terdapat struktur sosial yang sangat kuat. Sebuah bentuk modal sosial yang dalam sosiologi disebut sebagai mechanical solidarity. Masyarakat Pucung telah lama mempraktekkan kearifan lokal dalam konservasi air dan pengelolaan lahan marginal secara kolektif melalui sistem nilai yang diwariskan turun-temurun, seperti nguri-uri sumber air dan sistem tumpang sari yang adaptif terhadap cuaca. Master Plan Kalurahan Pucung yang telah ada saat ini merupakan upaya pemerintah desa untuk memodernisasi pengelolaan sumber daya tersebut. Namun, setiap intervensi pembangunan modern selalu membawa risiko diskontinuitas budaya. Jika tidak dikawal, modernisasi dapat menggerus kearifan lokal yang selama ini menjadi jaring pengaman sosial warga. Disinilah peran 14 mahasiswa STPN menjadi sangat vital. Mereka menguji apakah master plan tersebut mampu mengakomodasi nilai-nilai tradisional dalam kerangka kebijakan modern, atau justru menciptakan ketimpangan baru. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan fisik dan angka-angka statistik, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekologi dan identitas sosial. Tanpa validasi lapangan yang jujur, perencanaan seringkali terjebak dalam teknokrasi yang buta terhadap konteks sosiokultural lokal yang sangat spesifik di Girisubo. Pondasi intelektual, 4 pilar sebagai instrumen evaluasi. Perjalanan evaluasi ini berakar kuat pada sosiologi agraria. Mahasiswa diajak melihat tanah melampaui batas koordinat teknis atau sekadar komoditas ekonomi. Tanah adalah ruang hidup, Lebensraum, yang syarat dengan relasi kuasa dan memori kolektif. Saat menelaah Master Plan Pucung, mereka bertanya, apakah zonasi pariwisata yang ditetapkan sudah mempertimbangkan akses petani lokal terhadap sumber daya air? Sosiologi agraria memberikan keberanian intelektual untuk mengkritisi apakah dokumen tersebut benar-benar inklusif atau hanya berpihak pada pemilik modal besar yang mulai melirik wilayah pesisir selatan sebagai ladang investasi baru. Mereka menganalisis struktur kepemilikan tanah untuk mencegah terjadinya gentrifikasi perdesaan, di mana warga lokal justru terpinggirkan dari tanah leluhurnya sendiri akibat lonjakan harga tanah yang tidak terkendali. Kesadaran tersebut diperdalam melalui lensa reforma agraria. Mahasiswa menguji apakah Master Plan Pucung selaras dengan semangat penataan aset dan penataan akses yang menjadi ruh dari reforma agraria sejati. Mereka meneliti apakah rencana legalisasi aset yang dicanangkan desa benar-benar memberikan kepastian hukum bagi warga miskin atau sekadar menjadi formalitas birokrasi yang mempermudah peralihan hak tanah ke pihak luar. Di Pucung, mereka membedah bagaimana kebijakan agraria tingkat desa harus mampu menjadi alat redistribusi keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa sertifikasi tanah diikuti dengan kemampuan akses terhadap modal, teknologi pertanian, dan pasar yang adil. Fokusnya adalah pada aset reform yang wajib berjalan beriringan dengan akses reform. Pilar ketiga, pemberdayaan masyarakat, menjadi dasar untuk menguji aspek partisipatif dari master plan.
Mahasiswa tidak hanya membaca draft perencanaan di atas meja, tetapi terjun langsung ke dusun-dusun untuk melihat apakah strategi intervensi sosial yang dijalankan sudah bersifat bottom-up. Mereka menelisik apakah unit usaha seperti BUMDes yang direncanakan dalam master plan benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi warga, atau justru menjadi entitas yang asing dan elitis bagi kebutuhan real petani di Pucung. Evaluasi ini menyasar pada jantung kemandirian desa. Apakah warga benar-benar menjadi subjek yang menentukan arah hidupnya, atau hanya sekadar objek yang dipaksa tunduk pada narasi pembangunan dari atas yang seringkali tidak relevan dengan kebutuhan lapangan? Seluruh proses evaluatif ini diikat oleh metodologi penelitian yang rigid. Mata kuliah ini memberikan disiplin ilmiah yang ketat, memastikan bahwa temuan di lapangan bukanlah sekadar opini subjektif atau kesan selintas. Melalui teknik wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, observasi partisipatif di ladang-ladang warga, dan pengumpulan data kuantitatif yang presisi, 14 mahasiswa ini melakukan triangulasi data untuk memberikan rekomendasi yang objektif terhadap pelaksanaan master plan. Mereka belajar bahwa dalam sains sosial, data statistik harus selalu berbicara dengan realitas kualitatif agar kebijakan yang dihasilkan tidak menghasilkan bias yang merugikan rakyat kecil. Validitas data menjadi pertaruhan integritas akademik mereka di hadapan masyarakat Pucung. Spektrum riset menguji 6 dimensi strategis master plan. Evaluasi kolektif ini membagi fokus ke dalam 6 dimensi strategis yang saling mengunci untuk memotret efektivitas master plan secara komprehensif. 1. Dimensi infrastruktur dan kepastian hukum. Keisha Tenayarista Dewayani mengevaluasi strategi pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata yang tercantum dalam master plan. Ia secara kritis mempertanyakan apakah pengerasan jalan menuju titik-titik potensial wisata telah mempertimbangkan dampak drainase terhadap lahan pertanian di bawahnya. Keisha menguji apakah pembangunan infrastruktur benar-benar membuka peluang bagi ekonomi lokal di pelosok Giri Subo atau hanya menjadi karpet merah bagi arus kendaraan wisatawan yang tidak singgah ke warung-warung warga. Ia menekankan bahwa infrastruktur tanpa konektivitas ekonomi lokal hanyalah pemborosan ruang. Sejajar dengan itu, Bintang Algifari membedah aspek yuridis master plan. Bintang menguji sejauh mana dokumen perencanaan desa selaras dengan regulasi pertanahan nasional dan tata ruang keistimewaan DIY yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan (UUK). Ia meneliti sinkronisasi antara hak milik individu dan Sultanat Ground SG agar tidak terjadi tumpang tindih klaim yang merugikan masyarakat kecil. Bintang berusaha memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang masuk dalam rencana pengembangan memiliki alas hak yang terang, guna menghindari konflik di masa depan. 2. Dimensi tata kelola keuangan dan akuntabilitas. April Aisyah Tabina Salsabila melakukan audit intelektual terhadap aliran pendanaan master plan. Ia menguji apakah alokasi anggaran desa benar-benar mencerminkan prioritas yang ada dalam dokumen perencanaan, atau justru terjadi deviasi anggaran untuk kepentingan jangka pendek yang bersifat konsumtif. Ia menelusuri setiap rupiah dari dana desa agar benar-benar terkonversi menjadi modal produktif yang mampu memberikan imbal balik ekonomi bagi masyarakat Pucung. Menurut Wikipedia, Habitat melengkapinya dengan menguji dampak transparansi anggaran terhadap tingkat kepercayaan public trust. Dalam perspektif sosiologi pemerintahan, tanpa transparansi yang teruji, master plan hanyalah dokumen mati yang akan memicu kecurigaan warga. Nur Rohmah mengamati bagaimana informasi anggaran diseminasi hingga ke tingkat RT. Sementara itu, Dea Tika Kalbina menyoroti dampak ekonomi secara spasial untuk memastikan tidak ada ketimpangan antar dusun. Ia menguji apakah master plan mampu menyebarkan titik pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya terpusat di pusat kelurahan. 3. Dimensi pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi. Ramayana Harahap memfokuskan studinya pada optimasi pelayanan publik sebagai manifestasi nyata kehadiran negara di tingkat desa. Ia menguji apakah master plan berhasil memangkas kerumitan birokrasi bagi warga yang membutuhkan pelayanan administratif pertanahan, terutama bagi lansia yang mendominasi demografi desa. Ramayana berargumen bahwa kecepatan layanan adalah indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat tapak. Hal ini diperkuat secara teknis oleh Aditya Remadona yang mengevaluasi pemanfaatan teknologi informasi di desa. Aditya menguji apakah sistem informasi desa (SID) yang dicanangkan benar-benar membantu warga di wilayah berbukit untuk mengakses layanan tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Digitalisasi di sini diuji sebagai alat pembebasan dari hambatan geografis. Ia menekankan bahwa teknologi harus bersifat inklusif, bukan justru menciptakan jurang pemisah antara yang mahir teknologi dan yang tidak. 4. Dimensi kesejahteraan dan perlindungan kelompok rentan. Anissa Febrianti secara kritis menguji efektivitas program bantuan sosial yang terintegrasi dalam master plan terhadap pengurangan angka kemiskinan secara nyata di Pucung. Ia mencari tahu, apakah program tersebut mampu menciptakan kemandirian ekonomi, atau justru memelihara mentalitas ketergantungan.
Anissa melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bantuan sampai pada mereka yang benar-benar berhak, bukan berdasarkan kedekatan politik lokal. Di sisi lain, Fajri Nurhalizah mendalami peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan. Ia menguji apakah master plan telah memberi ruang bagi perempuan pucung, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi domestik, untuk menjadi subjek aktif dalam forum pengambilan keputusan desa, Musrenbang Des. Risetnya berfokus pada bagaimana keterlibatan perempuan mampu mengubah prioritas pembangunan menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan dasar keluarga dan pendidikan anak. 5. Dimensi potensi lokal, pertanian, dan ekologi. Raja Naik Johnson Sitanggang menguji optimasi potensi ekonomi berbasis pertanian lahan kering yang direncanakan dalam master plan. Ia meneliti apakah rantai pasok pertanian lokal sudah terakomodasi dalam visi pariwisata, sehingga petani tidak hanya menjadi penonton. Ia mengusulkan agar komoditas lokal pucung memiliki branding yang kuat agar nilai tambahnya tetap dinikmati oleh produsen di desa, bukan pedagang di kota. Raihan Ridho Koteng menguji implementasi manajerial sektor pariwisata, memotret bagaimana kelompok sadar wisata Pokdarwis menerjemahkan aturan-aturan master plan di lapangan agar tidak terjadi komersialisasi budaya yang berlebihan. Namun, dimensi yang paling krusial adalah riset Rizvi Amalinda yang mengevaluasi aspek ekowisata. Rizvi menguji apakah pelaksanaan master plan tetap menjaga keseimbangan ekosistem Kars yang sangat rapuh. Ia mengingatkan bahwa eksploitasi wisata yang serampangan dapat merusak tatanan hidrologis purba yang menjadi nyawa bagi warga Giri Subo. 6. Dimensi partisipasi masyarakat dan kekuatan budaya. Inka Trisnawati Lewo menguji sejauh mana masyarakat merasa memiliki sense of belonging terhadap fase pelaksanaan master plan. Pembangunan tanpa partisipasi psikologis adalah bentuk pemaksaan halus yang rentan runtuh saat stimulus bantuan dari luar berhenti. Inka mengamati bagaimana narasi master plan dikomunikasikan dalam bahasa yang dipahami warga, bukan sekadar bahasa teknis birokrasi. Puncak dari pengujian ini adalah riset Rizka Rima Putri Febrianti mengenai integrasi nilai budaya lokal dalam pembangunan. Ia menguji apakah pembangunan fisik di Pucung tetap berpijak pada identitas asli, seperti semangat sambatan, gotong royong, dan penghormatan terhadap situs-situs lokal. Rizka Rima menekankan bahwa modernitas di desa harus memiliki wajah lokal agar tidak tercerabut dari akar sejarahnya yang agung. Dialektika teknokrasi dan kearifan lokal, sebuah analisis mendalam. Salah satu temuan krusial yang muncul dari evaluasi kolektif ini adalah adanya tegangan dialektis antara pendekatan teknokratis master plan dengan kearifan lokal, local wisdom, yang hidup di Pucung. Dokumen master plan seringkali disusun dengan logika linier, yang mengasumsikan bahwa pembangunan infrastruktur secara otomatis akan membawa kesejahteraan. Namun, para mahasiswa menemukan bahwa masyarakat Pucung memiliki logika sirkular yang lebih menekankan pada keberlanjutan sosial dan harmoni dengan alam. Misalnya, dalam rencana zonasi pemukiman, pendekatan teknokrasi mungkin hanya melihat efisiensi lahan. Namun, sosiologi masyarakat Kars menunjukkan bahwa pola pemukiman warga sangat dipengaruhi oleh letak sumber air bawah tanah dan kekerabatan dusun yang sangat erat. Mahasiswa STPN bertindak sebagai penerjemah budaya yang menjembatani kedua logika ini. Mereka merekomendasikan agar master plan tidak kaku, melainkan luas dalam mengakomodasi hak-hak komunal warga atas lahan-lahan yang secara adat dianggap keramat atau memiliki fungsi ekologis tertentu. Analisis ini mempertegas bahwa validasi bukan sekadar mencocokkan draft dengan fakta, melainkan melakukan sintesis nilai untuk menciptakan model pembangunan yang lebih bermartabat. Tantangan global, EI, dan resiliensi perdesaan. Di luar dimensi internal desa, para mahasiswa juga menyadari bahwa Pucung kini berada di pusaran tantangan global. Perubahan iklim bukan lagi isu abstrak. Bagi warga Pucung, hal ini berarti musim tanam yang semakin sulit diprediksi dan ketersediaan air yang kian menipis. Evaluasi master plan ini juga menyentuh aspek resiliensi. Sejauh mana dokumen perencanaan desa mampu menyiapkan warga menghadapi krisis pangan atau krisis energi di masa depan? Mahasiswa menyarankan agar master plan memasukkan poin mengenai mitigasi bencana kekeringan secara lebih sistematis, bukan hanya sebagai respons darurat musiman. Selain itu, tantangan perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence, AI, mulai diperbincangkan dalam konteks administrasi pertanahan desa. Para mahasiswa mengeksplorasi bagaimana AI dapat digunakan untuk memetakan potensi konflik lahan atau memprediksi perubahan penggunaan tanah secara cepat melalui citra satelit, namun tetap dengan kendali manusia agar tidak menghasilkan kebijakan yang dingin dan mekanistis. Melalui diskusi mendalam dengan warga, mahasiswa menemukan bahwa kemandirian pangan lokal adalah kunci pertahanan terakhir desa. Master plan harus mampu melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali demi pembangunan yang bersifat ekstraktif.
Kedalaman analisis sosiologis ini menunjukkan bahwa mahasiswa STPN sedang berlatih menjadi pemikir ideologis yang menjaga kedaulatan agraria dari ancaman eksternal yang bersifat eksploitatif. Transformasi mentalitas dari mahasiswa ke calon aparatur yang empatis. Proses validasi ini sejatinya adalah sebuah kawah candra di muka bagi transformasi mentalitas mahasiswa. Di Politeknik Agraria STPN, mereka dididik dalam disiplin yang kuat, namun di Pucung mereka belajar tentang fleksibilitas nurani. Mereka menyadari bahwa angka-angka dalam laporan kependudukan adalah nyawa manusia dengan segala permasalahannya. Calon aparatur sipil negara, ASN di bidang pertanahan ini tidak boleh lagi hanya menjadi tukang ukur, yang hanya peduli pada ketelitian milimeter di atas kertas, tetapi buta terhadap ketimpangan sosial di depan mata. Mentalitas birokrat yang dingin harus digantikan dengan mentalitas pelayan masyarakat yang hangat dan solutif. Selama berminggu-minggu, mereka belajar menanggalkan keangkuhan intelektualnya untuk mendengar penuturan para sesepuh desa. Mereka belajar bahwa kebijakan yang paling baik bukanlah yang paling canggih teknologinya, melainkan yang paling jujur dalam mengakomodasi martabat manusia. Antusiasme mereka benar-benar diuji saat harus menempuh medan terjal dan cuaca ekstrim Gunung Kidul. Pengalaman ini membentuk karakter mereka menjadi pejuang agraria yang memiliki keberpihakan jelas pada rakyat kecil, sebuah prasyarat mutlak bagi siapapun yang kelak akan mengelola tanah republik ini. Keberpihakan ini adalah kompas moral yang akan menjaga mereka dari godaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Visi agraria masa depan Pucung sebagai modal nasional. Kehadiran mahasiswa di Pucung bukan sekadar kegiatan akademik musiman, melainkan sebuah peletakan batu pertama bagi visi agraria masa depan Indonesia. Dalam pandangan para peneliti muda ini, Pucung memiliki potensi untuk menjadi role model bagi desa-desa Kars di seluruh Nusantara. Jika master plan ini berhasil divalidasi, diperbaiki, dan dijalankan dengan prinsip keadilan, maka pola pembangunan ini dapat direplikasi di wilayah lain yang memiliki tantangan geografis serupa. Visi ini melampaui batas fisik desa. Ia adalah visi tentang bagaimana negara hadir di ruang-ruang paling sunyi untuk menjamin hak-hak konstitusional warga atas tanah dan kehidupan yang layak. Visi ini mencakup terciptanya desa yang mandiri secara ekonomi namun tetap teguh secara spiritual dan budaya. Mahasiswa membayangkan sebuah masa depan di mana teknologi pemetaan digital digunakan oleh pemuda desa sendiri untuk memetakan batas tanah mereka, mencegah konflik agraria sejak dini melalui sistem pendaftaran tanah yang partisipatif. Mereka membayangkan BUMDes yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjadi lumbung pangan lokal yang menjamin tidak ada warga Pucung yang kekurangan gizi. Visi ini adalah antitesis dari pembangunan yang meminggirkan. Ini adalah pembangunan yang memuliakan manusia sebagai pusat dari segala kebijakan. Sintesis akademik, master plan sebagai instrumen yang hidup. Rangkaian penelitian ini, jika disintesiskan, membentuk sebuah evaluasi kritis yang menyatakan bahwa master plan Kalurahan Pucung adalah sebuah dokumen yang tidak boleh statis. Ia harus terus bernapas dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Mahasiswa STPN di bawah bimbingan Aristiono Nugroho telah menunjukkan bahwa persoalan desa yang multidimensi tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral yang sempit dan egois. Dibutuhkan sebuah pemahaman holistik yang menyatukan berbagai disiplin ilmu untuk menjaga agar desa tidak salah langkah dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak pada lintas generasi. Hasil riset ini menekankan perlunya kolaborasi yang erat antara aspek hukum pertanahan, kekuatan ekonomi lokal, sosiologi masyarakat, dan integrasi teknologi tepat guna. Sinergi ini akan membuat Kalurahan Pucung memiliki daya saing yang kuat tanpa harus kehilangan jiwa sosiokulturalnya yang luhur. Temuan-temuan mahasiswa ini memberikan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah desa, di mana letak titik-titik keberhasilan pelaksanaan master plan yang perlu dipertahankan, dan di bagian mana perlu dilakukan intervensi perbaikan agar tujuan kesejahteraan dapat tercapai lebih cepat. Validasi ini berfungsi sebagai navigasi strategis agar kapal besar pembangunan desa tidak karam di tengah gempuran kepentingan modal yang seringkali membutakan nurani para pengambil kebijakan. Urgensi pengawalan sebagai instrumen kedaulatan desa. Dalam konteks yang lebih luas di Indonesia, pengujian yang dilakukan oleh mahasiswa STPN ini adalah upaya nyata untuk memperkuat kedaulatan desa. Master plan yang sudah ada harus menjadi benteng pertahanan bagi desa dalam menghadapi arus globalisasi, urbanisasi, dan desakan investasi asing yang masif di wilayah pesisir selatan DIY. Dengan evaluasi yang dilakukan secara saintifik dan independen, Kalurahan Pucung kini memiliki argumen intelektual yang kuat untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Desa tidak lagi bisa didikte oleh kepentingan eksternal yang tidak memahami karakteristik lokal yang unik. Master plan ini bukan hanya soal pembangunan fisik semata, tetapi ini adalah soal kedaulatan agraria. Dalam arti seluas-luasnya, bagaimana rakyat berdaulat atas ruang hidupnya, atas airnya, atas tanahnya, dan atas masa depan anak cucunya.
Melalui riset kolektif ini, mahasiswa membangun jembatan antara harapan warga dengan kebijakan negara. Mereka tidak hanya menguji kertas, mereka sedang menguji komitmen kita terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengawalan ini adalah bentuk kecintaan terhadap tanah air yang diwujudkan dalam kerja-kerja teknis yang presisi namun syarat dengan muatan ideologis kerakyatan. Penutup, cahaya dari selatan Gunung Kidul. Perjalanan 14 mahasiswa Politeknik Agraria (STPN) di Kalurahan Pucung adalah sebuah refleksi mendalam tentang makna pengabdian intelektual di era disrupsi. Di tengah gempuran pragmatisme pendidikan modern yang seringkali hanya mencetak sekrup-sekrup bagi mesin industri, mereka memilih untuk turun ke tapak, mencium bau tanah, dan merasakan denyut nadi kehidupan warga di pinggiran. Validasi yang mereka lakukan terhadap Master Plan Kalurahan Pucung adalah bukti bahwa akademisi agraria masa depan tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga peka secara nurani dan tangguh secara fisik. Cahaya intelektual yang terpancar dari aktivitas mereka di Giri Subo ini diharapkan mampu menerangi jalan bagi pembangunan desa-desa lain di seluruh Indonesia agar menjadi lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pucung mungkin berada di pinggiran peta geografis nasional, namun melalui dedikasi para mahasiswa ini, ia kini berada di pusat perbincangan tentang bagaimana peradaban agung seharusnya dibangun, dari bawah, dengan data yang valid, dan dengan cinta yang mendalam terhadap kemanusiaan. Semangat ini adalah api yang tidak boleh padam, sebuah janji suci untuk terus mengawal kedaulatan agraria, demi kemakmuran rakyat yang sebenar-benarnya. Dari Pucung, kita belajar bahwa keadilan bukanlah hadiah dari langit, melainkan hasil dari pengawalan intelektual yang tiada henti.